Hukum yang kedua, tayamum ini juga menjadi pengganti mandi, tak hanya pengganti wudu. Jangan dikira tayamum hanya ganti wudu, enggak. Mandi pun bisa ganti tayamum. Saat kita tak bisa menggunakan air, seperti contoh tadi badan kita keseluruhan enggak bisa menggunakan air, atau enggak bisa mendapatkan air sementara kita mesti mandi. Mungkin sebab mandi karena mimpi, karena junub, atau karena sebab yang lain, bisa digantikan oleh tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa di Masjid Nurul Fajar melanjutkan kajian kita kitab fikih mazhab Syafi'i, kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang dalam pekan yang lalu sudah sampai pembahasan tentang mengusap khuf. Dan malam ini insyaallah akan kita bahas tentang at-tayammum, tentang tayammum. Kalau mengikut kitab yang terjemahan seperti ini, insyaallah di halaman 22. Kalau yang seperti ini cetakan terjemahnya, halaman 22. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat kembali berjumpa dan berjumpanya dengan imam para nabi dan rasul, imam orang bertakwa, imam orang saleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita melanjutkan tayammum. Pekan lalu mengusap khuf. Kalau kita lihat dari dua pembahasan pekan lalu dan sekarang, ini menunjukkan dalam agama ada taisir, ada takhfif. Taisir itu kemudahan. Kemudian ada keringanan. Ini bentuk Allah sayang dengan kita, sehingga menjalankan syariat, yang syariat itu kebutuhan kita, jangan sampai dalam melaksanakannya terjadi yang namanya masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Susah. Kita tidak mampu. Atau dalam melaksanakannya di atas kemampuan orang pada kebanyakan. Tabiat kita melaksanakan ibadah itu adalah berat. Kenapa? Dia taklif. Apa taklif itu? Beban. Kan kita disebut mukallaf. Pelaksanaannya disebut dengan taklif. Taklif. Taklif ini tabiatnya beban. Kalau beban adalah berat. Ini kesusahan artinya. Kita disuruh sholat itu berat. Kenapa? Tabiat kita sukanya enggak sholat. Karena kita sedang main, sedang santai, sedang tidur, sedang enak kumpul-kumpul, disuruh sholat, itu berlawanan dengan kemauan kita. Maka itu berat secara tabiat kita. Yang berat ini, jika dia susah, orang semakin lari mengerjakan. Supaya dia tidak susah dan orang tidak lari mengerjakan yang berat ini, agama berikan kemudahan dan keringanan. Maka ada mengusap khuf, maka ada tayammum, maka ada solat namanya jamak, ada solat namanya qasar. Lalu
Berbagai hal-hal dalam agama ini diberikan lagi banyak keringanan. Sebentar lagi kita Ramadan. Puasa tidak bisa karena kita perjalanan, boleh dibatalkan hari itu. Di luar Ramadan kita ganti. Sakit hari itu kita batalkan, luar Ramadan kita ganti. Perempuan sedang haid, perempuan sedang nifas, perempuan sedang tidak sholat, hari itu tak puasa, nanti ganti di hari yang lain. Maka syariat ini adalah satu kesatuan hukum yang di dalamnya ada sifat kasih sayang untuk kita. Maka mesti kita syukuri. Sehingga kita membandingkannya jangan dengan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu, itu terasa betul oleh kita umat Nabi Muhammad banyak keringanan. Banyak kasih sayang Allah. Orang dahulu kalau sempat pakaian bernajis, pakaian tadi mesti dibuang, dirobek, lalu kalau ingin dipakai lagi, ya tambal. Bahkan ada riwayat, kalau ada daging kita punya kena najis, kulit kita punya najis, itu mesti dikorek, dibuang yang ada najis tadi. Repot umat dahulu. Umat Nabi Muhammad sudah ada ringan, dikasih keringanan lagi. Sudah tidak susah, masih diberikan lagi berbagai kemudahan. Jadi ini poin penting yang mesti kita pahami bersama dalam menjalankan syariat. Tentu saja ini tak dipahami kecuali oleh orang yang mau mempelajari syariat. Maka kita kalau belajar agama, semakin banyak kita pelajari, semakin banyak kita paham bagaimana Allah sayang dengan kita. Bukan Allah tidak suka dengan kita, membebani kita, tidak begitu. Maka Bapak Ibu semakin banyak belajar, insyaAllah semakin kenal dengan Allah, maka semakin takut dengan Allah. Itu sebabnya dalam Al-Quran diakui, para ulama itu orang yang paling takut dengan Allah. Kenapa? Semakin kenal bagaimana Allah memperlakukan kita. Baik, kita baca tentang tayamum, halaman 22 di buku seperti saya. Faslun, satu bab baru, penjelasan tentang masalah ibadah kita. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Syarat seorang yang akan beribadah boleh tayamum ada 5 hal. 1. Wujudul uzri bisafarin au maradin, adanya uzur sehingga tak bisa menggunakan air. Sebab uzur itu boleh jadi kita safar, bepergian, sehingga yang namanya orang bepergian berada di daerah baru, tak sama seperti di rumah, sehingga enggak tahu sumber air, enggak tahu tempat yang ada air. Au maradin, atau kulitnya atau badannya sedang kondisi tidak normal, sehingga kalau dikasih air bisa jadi sakit tambah parah, atau boleh jadi tambah lama sembuh, atau berbagai kondisi yang lain, alerginya berkembang barangkali. Maka ada uzur tak bisa menggunakan air. Yang kedua, wadukhulu waqtis shalah. Waktu salat ini sudah masuk juga. Kita mau cari air terus sampai ketemu, boleh jadi habis waktu salat. Air sudah enggak ada ketemu, sudah kita cari enggak juga ketemu, waktu salat sudah mau masuk. Sudah masuk. Kemudian kalau enggak segera kita kerjakan nanti bisa habis waktu salat, segera tayammum. Wa talabul ma'i. Mohon maaf, yang tadi setelah masuk waktu salat kita mencari air, maka kita tayammum. Yang ketiga, wa talabul ma', kita sudah usaha mencari air. Setelah cari air enggak dapat. Jangan sampai kita bangunan bertingkat di lantai 5 atau lantai 3 atau lantai 2 air mati semua. Lantai 1 air lancar. Kita kira enggak ada air di situ. Enggak boleh. Cari dulu air. Enggak ada air yang bisa digunakan baru tayammum. Nanti ada kadar berapa jauh radius kita cari air. Kita kan kadang di rumah kita pompa mungkin sudah rusak, listrik sedang habis karena tokennya habis, sehingga dianggap di rumah enggak ada air. Padahal mungkin di seberang rumah kita ada orang punya air, atau di masjid ada air, atau mungkin di pinggir jalan disediakan keran untuk menyiram tanaman. Kita enggak cari saja. Maka mesti talabul ma', cari air. Enggak boleh kita sekedar enggak ada ketemu air di tempat kita, ya sudah, enggak begitu. Cari dulu air.
wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Yang keempat, setelah kita dapat air, kita nggak bisa menggunakan, atau memang kita tidak bisa sama sekali mendapatkannya. Jadi boleh jadi air ini ada, tapi ada kebutuhan lain yang juga mendesak, harus dipilih. Kalau saya minum, saya nggak bisa wudhu. Kalau saya wudhu, saya nggak bisa minum. Pilih yang mana? Mau minum atau wudhu? Ini pilihannya dua ini. Kalau saya minum, nggak bisa wudhu. Kalau saya wudhu, nggak bisa minum. Mau jaga sholat atau jaga nyawa? Orang mati masih bisa sholat? Orang mati masih bisa sholat? Maka mending orang hidup masih bisa sholat dibanding orang mati nggak sholat lagi. Maka oleh agama diberikan ada keringanan. Kita harus memilih ini. Kondisi kita adalah sangat-sangat darurat. Nggak ada pilihan. Atau air ini dikasih binatang, dia bisa hidup, tak dikasih binatang dia mati. Dan kalau tidak dikasih binatang, kita gunakan untuk wudhu. Pilih mana? Kasih binatang. Meskipun binatang itu anjing. Apalagi binatang-binatang yang dia tidak durhaka kepada Allah. Atau binatang yang tak dianggap najis. Anjing saja yang tidak durhaka, yang tidak menggonggong, tidak menggigit kita, yang tak berusaha mencelakai kita, kasih dia air. Begitu agama dalam memperhatikan ketika kita ibadah. Wat turabut tahir. Yang kelima syaratnya adalah air kita tak bisa gunakan, maka ganti dengan tayamum. Tayamum dengan apa? Tanah yang suci. Lahu ghubar. Yang tanah suci tadi memiliki debu. Sehingga kalau tanah tadi kering, dihembus oleh angin, muncul debu. Nah itu kalimat turab dalam bahasa Arab itu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajus. Jika tercampur dengan kapur, atau tercampur dengan pasir, atau tercampur dengan tepung, atau tercampur dengan benda halus lainnya selain tanah, maka tak boleh. Kenapa? Dia tak lagi tanah yang murni. Sementara yang disuruh itu adalah bertayamum dengan tanah yang murni. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tayamum? Tayamum ini suruhan syariat, bukan nalar, bukan adat manusia. Justru sahabat dulu enggak kenal tayamum kecuali penjelasan Al-Qur'an. Di mana ayatnya masih sama dengan ayat penjelasan tentang wudu. Fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Surat Al-Maidah 6 ketemu. Maka kata Al-Quran, seandainya kalian tak ketemu air untuk kalian berwudu, tayamumlah kalian. Ambillah tanah, gunakan tanah tadi, usap wajah, usap tangan kalian. Al-Quran yang menyuruh kita tayamum. Maka dalil kenapa kita tayamum Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi. Jadi kenapa kita tayamum? Dalilnya dari Al-Quran. Ini semakin memastikan kepada kita bahwa fikih ini produk dari sini. Bukan produk nalar manusia. Al-Quran menjelaskan, sunnah Nabi menjelaskan. Lalu, apa yang dimaksud dengan tayamum itu? Isalut turab. Mengusapkan atau menjadikan tanah diusapkan di wajah dan tangan kita. Itu namanya tayamum. Ketika kita usapkan, kita niatkan untuk ibadah. Jadi tak sekedar mengusap-ngusap saja, tak mengelumuri dengan tanah saja, tapi mengusapkan tanah ke wajah dan tangan kita dengan niat ibadah. Itulah tayamum. Jadi poinnya, satu, mengusapkan. Apa yang diusapkan? Tanah. Kemana diusapkan? Wajah tambah 2 tangan. Apa ketentuan lain supaya dia dianggap ibadah?
diniatkan untuk ibadah. Jadi tayamum itu mengusapkan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan ini. Karena kalau tak kita niatkan untuk ibadah, dia tak dianggap sebagai pelaksanaan suatu rentetan ibadah. Sedangkan tayamum kita lakukan sebagai satu rentetan ibadah, satu fase di antara perbuatan ibadah kita. Baik. Karena tayamum ini dibolehkan oleh syariat, kemudian ada hadis Nabi, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara tayamum dan apa syarat kita boleh tayamum? Secara garis besar, tayamum itu kita usapkan tangan kita dengan tanah, lalu kita, yang tanah sudah kita ambil tadi, kita tipiskan dulu sehingga tak berlumuran wajah kita dengan tanah. Caranya dipukulkan punggung tangan dengan punggung tangan atau ujung jari dengan ujung jari sehingga tak banyak di tanah. Tak banyak di tangan kita tanah. Agar ketika kita usap ke wajah tak berlumuran. Karena tujuan dari ibadah ini bukan membuat kita kotor dengan tanah, tapi ini ta'abbudi, mengerjakan suruhan Allah. Kalau tak disuruh Allah, kita tak akan buat itu. Itu kira-kira kenapa kita tayamum. Kalau seandainya tayamum itu kita ambil tanah, berapa banyak tanah? Apakah mesti satu truk? Enggak juga. Kita ambil satu ujung sendok saja, kita taruh di atas kertas atau di atas lantai ini, kita usap dengan tanah tadi, sudah cukup untuk tayamum. Karena tayamum bukan bertujuan membuat kita kotor atau melumuri badan dengan tanah, tapi bagaimana kita beribadah menjalankan yang disuruh oleh syariat dengan ayat Al-Quran. Jadi jangan gambarkan tayamum itu membuat kita berlumur kayak kubangan kerbau, enggak, sikit saja. Maka diringankan. Setelah diringankan, usap wajah, selesai wajah ambil lagi, ditipiskan lagi atau diringankan sehingga tak terlalu banyak, usap tangan kanan, usap tangan kiri, selesai tayamum. Dua itu saja anggotanya. Baik, setelah itu, jadi anggota tayamum secara umum, anggota tayamum dua saja, wajah dan kedua tangan yang kita pakai untuk wudhu ini. Lalu apa sebab kita tayamum? Tadi disebutkan oleh Qadhi Husain bahwa tayamum ini sebabnya 5. Nah, kita akan kupas satu persatu. Apa saja yang 5 yang menyebabkan kita boleh tayamum? Kata beliau, sebelum kita masuk kepada yang 5 tadi kita menyebutkan menggunakan tanah. Ini diusap dengan tanah. Tanah ini tentu saja harus tanah yang suci. Jangan sampai pula tanah yang bernajis. Karena tujuan kita bersuci. Maka tanahnya mesti suci. Dan tanah yang suci ini mesti tanah yang asli, tidak bercampur. Maka jangan sampai tanah yang bercampur dengan pasir, bercampur dengan tepung, atau bercampur dengan benda-benda halus lainnya. Suci, asli, artinya tidak bercampur dengan lain. Ciri asli itu adalah tanah ini bisa menimbulkan debu. Jadi tanahnya bisa menimbulkan debu. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak tanah yang bisa menimbulkan debu itu tak sah kita tayamum. Tapi nanti dalam mazhab yang lain pokoknya hamparan. Sehingga kita temukan ada orang bertayamum dengan mengambil dari jok atau dari dinding kasur, dinding sofa. Kenapa? Mazhab yang lain mengatakan yang penting ada hamparan. Dan itu nanti memudahkan kita. Coba di rumah sakit, kan nggak mungkin dibawa tanah banyak-banyak ke rumah sakit. Apalagi sebelum sakit kita sudah masuk rumah sakit bawa tanah satu kantong. Security nanya ini apa? Nggak boleh dibawa oleh security nanti. Atau orang curiga, ini mau ngapain ke rumah sakit bawa tanah banyak-banyak? Apalagi orang yang nggak tahu pernah belajar tentang tayammum. Maka ini memudahkan. Baik. Tadi ta'adzur wujudul uzur, adanya uzur atau faqdul ma', nggak ada air. Tidak ada air. Tak ada air sama sekali. Boleh jadi kita jarang hujan, sumur kering, sungai tak mengalir, dan berbagai keadaan yang lain, atau PDAM kita sedang masalah, atau mesin kita rusak, nggak ada air.
Yang dihitung tidak ada air ini, kalau kita sudah cari air, lebih kurang radius 2,5 kilo kita cari air. Dan kita putar-putar sekitar kita ini. Cari ke situ, cari ke sini, cari ke sana, 4 arah. Sudah sampai 2,5 kilo jalan, nggak ketemu. Baru dihitung, nggak ada air. Ini paling 50 meter jalan sudah ketemu keran orang. Nggak mau wudhu, sudah tayamum. Nggak boleh begitu. Mesti usaha cari dulu. Sudah cari, sudah jarak 2,5 kilo radius kita cari, nggak ketemu air, baru dihukumi orang itu faqdul ma', nggak ada air. Sehingga dia tak bisa menggunakan air untuk berwudhu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh langsung menggunakan air kecuali air itu memang nggak ada. Atau dihitungi air itu ada bagaimana? Air itu tidak ada bagaimana? Ada air, tetapi kebutuhannya untuk minum, baik minum orang atau hewan. Kalau seandainya kita minum, nggak bisa wudhu. Kalau kita wudhu, nggak bisa minum. Ini dihukumi juga nggak ada air. Atau ada air, tapi mendapatkannya susah. Bisa mati kita gara-gara mendapatkan ini. Contoh, mesti menyeberangi jurang. Atau ada binatang berbahaya di sekitar air. Kita ambil, buaya siap menerkam kita. Kita ambil, singa sudah siap menanti kita. Atau kondisi jalan itu, boleh jadi habis gempa. Karena habis gempa, ada reruntuhan di atas yang mengancam. Andaikan kita ambil ke situ, reruntuhan bisa jatuh, kita bisa mati gara-gara itu. Ini dihukumi nggak ada air juga. Kenapa? Ada, tapi pilihannya kita minum atau wudhu. Ada, tapi susah sehingga kita bisa mati. Ini dihukumi nggak ada juga. Atau ada air, tapi belinya mahal. Kalau kita beli, jangan-jangan nggak bisa makan hari ini. Apalagi kita musafir, tiket nggak terbayar, makan di jalan nggak bisa karena uang terpakai untuk beli air. Ini semuanya dihukumi nggak ada air. Kenapa? Karena kondisi pilihan yang berat yang harus dilalui ketika kita tidak bisa menggunakan air dengan leluasa. Dihukumi faqdul ma', tidak ada air. Ini masih banyak contoh yang lain. Ini di antara beberapa contoh yang semakna dengan tak ada air. Kemudian yang kedua, kita tak bisa menggunakan air. Ini nggak apa-apa dapus ya. Yang kedua, tak bisa menggunakan air. Kenapa tak bisa menggunakan air? Kita sakit. Sakit itu mungkin apa sakit yang kita nggak boleh gunakan air itu? Luka bakar, atau ada kata-kata tuh galigato. Ya galigato kan begitu kan ya? Sakit luka bakar, galigato, alergi, atau berbagai sakit yang lain kita nggak bisa menggunakan air. Atau bisa menggunakan air, tapi bisa tambah berat sakitnya, tambah meluas, tambah meruyak, tambah parah, atau menimbulkan penyakit yang baru, sehingga tak bisa menggunakan air. Maka ini ringan syariat. Sehingga jangan berpikir nanti saya ini habis terbakar Ustaz. Karena habis terbakar sehingga sangat kulit ini melepuh. Saya kan nggak bisa wudhu, saya nggak usah sholat aja lah. Kalau udah sehat nanti baru sholat, nggak boleh begitu. Tetap sholat, dan saat itu ada keringanan. Ada seorang kawan, waktu kami pergi ke Talang Mama kemarin, dia bawa mobil, karena mobilnya double garden. Kita butuh mobil double garden waktu itu. Dia cerita, Pak Ustadz, saya sebulan yang lepas sebelum kita berangkat ini, mungkin ditegur Allah. Saya bakar sampah, karena waktu sholat sudah dekat, saya sirami pertalite. Siram pertalite, lalu karena kita takut menyambar, kita lempar korek dari jauh. Enggak hidup-hidup, berapa kali enggak hidup-hidup. Saya coba dekati, refleks,
bakar langsung. Dekat dengan kita, tangan gini langsung. Langsung disambar api besar dan dia terlempar. 60% badannya melepuh. Mungkin karena dia pernah baca-baca, dia dengan istrinya tenang, oleh istrinya langsung diambil tepung terigu, badannya semua yang kena tadi dilumuri tepung terigu. Sehingga ketika dilumuri itu dia tenang dulu, 1 jam kemudian baru dia aktivitas yang lain. Katanya semua luka tadi, semua bakar yang terbakar kulit tadi itu alhamdulillah tidak seperti ada isi air itu. Kayak melepuh itu tak muncul itu, tapi panas minta ampun Ustaz katanya. 4 hari itu Ustaz, kalau ada lado kutu itu. Lado kutu itu kan kita kalau kena kulit kita kan panas kan? Cabai rawit itu mungkin 10 kali lipat itu panas yang saya rasakan Ustaz selama 4 hari kata dia. Maka merenunglah kita dengan istri, andai kita dibakar neraka nanti gitu. Nah, disitulah barangkali hikmahnya Ustaznya. Sehingga takut kita masuk neraka sekarang Ustaz gitu. Jadi kadang-kadang Allah berikan teguran begitu, Allah berikan pelajaran begitu. Maka ada orang kondisinya begitu, tidak bisa menggunakan air. Dia enggak sholat, mesti sholat. Kalau enggak sholat, apakah Allah rugi? Enggak rugi, dia yang rugi. Sudahlah dia sakit secara fisik, nanti hatinya juga bisa sakit. Sayang, kalau sakit zahir dan batin, yang rugi kita. Maka ibadah itu tak merugikan Allah, dia merugikan kita. Nah, dia tetap ibadah, tapi Allah berikan keringanan. Apa caranya? Wudu dengan tayammum. Tidak bisa menggunakan air. Tadi tidak ada air. Ini kalau secara umum 2 hal pokok menyebabkan kita tayammum. Tidak ada air atau ada air tapi tak bisa menggunakan air. Ini secara pokok. 2 ini hal yang menyebabkan kita boleh tayammum. Kalau dirinci semua pelajaran itu intinya di sini. Kenapa boleh tayammum? Tidak ada air atau ada air tapi tak bisa menggunakan air. Paham? Ini poin dasarnya. Yang ketiga, apa sebab kita tidak bisa menggunakan air? Apa sebab kita boleh tayammum? Waktu sholat dah masuk dah. Kalau belum masuk waktu sholat kita mau ngapain? Kan nggak perlu wudu kita. Karena sudah masuk waktu sholat, kita mau sholat mesti wudu dulu. Supaya wudu kita bisa dilakukan, cari air. Air nggak ada baru tayammum. Maka yang ketiga, kita sudah masuk waktu sholat. Kalau nggak masuk waktu sholat, nggak usah cari air, nggak perlu sholat di waktu itu. Ini masalahnya waktu sholat sudah datang. Maka kita perlu sholat. Mau sholat nggak bisa, baru tayammum. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, kita sudah mencari air. Air nggak ada, sudah kita cari. Baru dihitungi kita nggak ada air. Baru kemudian tayammum. Jangan sampai air nggak ada ini cuma pikiran kita saja atau malas kita saja. Kita nggak cari air, nggak nanya ke orang lagi. Padahal kalau lah nanya, balik dinding kita ada air. Contoh nih, masjid ini kan sekilas nggak nampak ada air nih. Tapi tengok balik dinding ini, ada air kan Pak Mam? Ada toilet di sini, ada tempat wudhu di sini, cuma dinding. Karena malas nanya, karena nggak keluar dari pintu, nggak ketemu tempat air. Maka orang seperti ini dia belum boleh tayammum, mesti dia cari dulu air. Kalau sudah cari nggak ketemu, baru dihukumi tidak ada air. Kapan dia cari air? Kalau waktu sholat sudah masuk. Lebih baik lagi sebelum sholat dia sudah nyari, sehingga ketika masuk waktu sholat bisa dihukumi mencari air, dihukumi ada air atau tidak. Tapi kita disuruh cari air itu kalau sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena saat itu kita disuruh ibadah. Baik, jadi ini beberapa ketentuan kita boleh tayammum. Yang kelima, tayammumnya dengan tanah yang suci. Oke, sampai di sini kita buka dulu diskusi sebelum kita masuk bagaimana cara tayammum. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Bagaimana kondisi-kondisi tertentu kita lalui sehingga kita mau tayammum atau tidak membuat kita bingung. Ini tayammum atau tidak nih? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Siapa?
Kalau asyik. Jadi yang pertama, kalau mengikut mazhab Syafi'i yang kita amalkan nggak bisa dengan jok tadi. Tapi kalau kita paksakan harus dengan mazhab Syafi'i, sementara kita di pesawat, perjalanan jauh, orang hari ini mau sholat aja syukur. Apalagi ketika sholat itu dia banyak kesulitan dan dia tetap sholat, itu udah syukur. Maka mengikut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, diperbolehkan bertayamum dengan ambil jok pesawat atau jok bus atau jok kereta atau sofa atau kursi atau tempat tidur dipan di rumah sakit kah atau di kendaraan perjalanan kita, mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Maka di sini kita nampak bahwa ketika kondisi sulit, saat kita tidak punya jalan keluar, mazhab yang lain ada jalan keluar. Di situ rahmatnya dan di situ istimewanya ada mazhab dalam Islam. Ternyata ada ulama yang memahami yang penting hamparan. Tugas kita ikut ulama. Ulama tadi mengatakan begitu, maka boleh mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Tapi kalau kita kondisi bisa mendapatkan tanah dengan mudah, tayamumlah dengan tanah. Gitu Pak. Cukup terjawab? Yang kedua, kita dapat air tadinya. Lalu lanjut perjalanan. Yang dihukumi kita dapat air atau tidak itu saat kita mencari air Pak. Bukan saat kita tadi ketemu air lalu melakukan perjalanan. Tidak. Saat kita mau sholat, waktu sudah masuk, kemudian kita butuh wudhu untuk sholat, cari air, nggak ketemu. Maka saat itu dihukumi tidak ada air. Meskipun tadi rasanya 10 kilo itu laut semua dilewati. Kan air semua itu. Lalu kita lanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam kemudian kita masuk sholat dan kita akan sholat, cari air, nggak ketemu. Saat itu baru dihukumi kita ada air atau tidak. Meskipun tadi tengok air banyak sekali. Jadi saat kita sedang cari air itu yang diperlu, apakah ada air atau tidak. Tidak melihat sebelumnya atau setelahnya nanti. Maka nanti akan kita kaji bagaimana hukumnya setelah kita sholat ketemu air. Atau sedang sholat ada air. Nanti kita kaji insyaAllah. Kan nanti pertanyaan begitu. Gimana Ustaz? Saya kan tadi nggak ada air, lalu saya saya tayamum, sholat. Pas sholat ada air. Selesai sholat, jalan sedikit ketemu air. Gimana? Nanti kita bahas. Tapi hukum yang kita jadikan patokan saat kita akan wudhu nggak ada air. Bukan sebelum tadi ketemu air. Sudah Pak? Maka tayamum kita balik kepada poin 1 tadi. Jika tidak ditemukan tanah untuk tayamum. Tapi jika mudah dengan tanah untuk tayamum, bertayamumlah dengan tanah. Ini air sebenarnya mungkin ada ya. Kemudian air mungkin ada. Cuman kan ini bisa isi pembuangan apa ya. Kalau kita gunakan air di atas bus itu mungkin sopir akan marah. Ini kan situasi yang sulit juga. Itu gimana kira-kira? Baik. Yang perlu kita pahami, wudhu itu airnya tidak mesti banyak. Itu satu. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa air yang kita gunakan ini betul-betul air yang boleh kita pakai. Sehingga air orang jangan dipakai. Air orang tak kita paksa rebut. Atau yang bukan hak kita tak kita paksakan untuk kita pakai. Maka kita diskusikan ke sopir, ini airnya saya ambil sedikit, saya mau wudhu. Diperbolehkan kita pakai? Kalau diperbolehkan, maka nanti hukum jatuh ke dia. Ini orang muslim kok nggak bolehkan orang muslim wudhu. Kan gitu nanti larinya. Airnya kita. Oh, air. Oh ya. Artinya kita tak bisa menggunakan air juga Pak. Maka kita tayamum saat itu.
Sebab kita tak bisa menggunakan air. Kan poinnya tak bisa menggunakan air. Maka tadi ada berapa turunan? Ada air, mesti beli mahal. Ada air, sulit ngambilnya. Ada air, tapi nggak bisa digunakan. Gitu Pak, kan gitu poinnya. Ada air, tapi nggak bisa digunakan. Jadi, yang menyebabkan tayamum itu tak ada air itu banyak turunannya nanti. Yang poinnya adalah ada tapi tak bisa menggunakan. Ada tapi tak bisa mendapatkan. Kira-kira begitu ya Pak. Nanti banyak contoh-contoh turunan yang lain sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Cukup? Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Sebentar Bu. Silakan. Baik. Kita sudah berusaha mencari, lalu kita dapat informasi. Atau kita sudah masuk waktu sholat, kita usahakan mencari, ketemu orang, kata orang, air sedang mati sini Pak. Air sedang kering, nggak ada air di sini. Cukup informasi orang tadi. Tapi dari kitanya, dengan bertanya ke orang sudah namanya thalabul ma', berusaha mencari air. Kan sudah kita tanya kepada orang yang tahu. Tujuan kita mencari itu kan karena nggak tahu. Sekarang ada yang memberitahu bahwa air nggak ada. Mau kita cari sehabis usaha pun tak akan ketemu juga sebab air tak ada. Memang kondisi itu tak ada. Orang sudah membuktikan semua. Maka informasi orang tadi boleh dikatakan usaha kita mencari air tapi airnya tak ada. Cukup? Silakan Bu. Baik, pertanyaan Ibu ini dalam bab selanjutnya ada pembahasannya nanti. Di halaman 23, wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu ayusalli. Itu ada pembahasannya sekitar 4 paragraf di bawah itu nanti. Tapi secara ringkas saya jelaskan sedikit, kita luka. Lalu kita mau wudu. Jika luka itu pada areal kita wudu, tangan, kepala, kaki, kan anggota yang mesti dibasuh untuk wudu. Jika luka seperti itu, dalam mazhab Syafi'i mencampurkan 2 bentuk ibadah, membasuh dan tayamum. Bagaimana caranya? Bagian yang sehat dibasuh dengan air. Misal tangan nih, ujung ini semuanya luka sehingga tak bisa menggunakan air. Bagian pergelangan ke siku bisa, maka pergelangan ke siku ini basuh dengan air normal. Bagian yang ini bagaimana? Keringkan tangan kita nih, lalu kita ambil tanah seperti yang saya contohkan tayamum. Tayamum seperti biasa, lalu setelah tayamum tangan ini tidak perlu lagi kita basahkan dengan air, biarkan saja. Kenapa? Ini tak bisa kita basuh. Solusinya apa? Diganti dengan ibadah lain, yaitu tayamum. Setelah itu baru kita basuh anggota wudhu yang lain. Jadi nanti insya Allah lebih detail pada pembahasan sahibul jabair. Ada pembahasannya. Singkatnya gitu Bu. Jadi wudhu kemudian tayamum. Bagian yang sehat dibasuh air, bagian yang sakit diganti dengan ditayamumkan. Sehingga kerja kita agak susah sedikit. Sudah kita basuh, kita keringkan, lalu kita tayamum, usap muka dengan tanah, usap tangan dengan tanah. InsyaAllah dalam pekan akan datang mudah-mudahan itu yang kita bahas. Baik, ada lagi? Silakan. Untuk menggunakan air tak bisa. Menggunakan tanah tak bisa. Ya, orang ini berarti faqdut tahuraini. 2 alat suci tak bisa. Bagaimana caranya? Dia sholat dengan kondisi dia saat itu, begitu dia normal nanti, i'adah sholat. Dia ulang lagi sholat yang tadi tak sempurna. Sehingga ketika dia sudah sehat, sholat yang tadi zuhur dengan tidak wudhu, tak tayamum, dia sholat lagi niatnya i'adah namanya. Ulang sholat yang tak sempurna. Paham? Oke.
Silakan, Amal. Baik. Iya. Iya. Nah, ini maksudnya adalah kita mencarinya setelah masuk waktu sholat, lalu sudah mencari dengan radius tadi, enggak juga ketemu, boleh tayamum saat itu. Jadi sejak masuk waktu sholat tadi, kita nyari, enggak ketemu, boleh tayamum. Meskipun waktu masih panjang. Yang dipatok bukan waktu masih ada atau tidak, tapi mencari kita sejauh apa. Sejak kapan mencari? Sejak waktu sholat sudah masuk tadi. Sudah, Pak? Oke. Silakan. Baik, yang namanya tayamum karena dia keringanan, sejak awal dia tak susah, tak banyak, sekali-sekali saja. Wajah diusap sekali, tangan diusap sekali. Sampai ke siku sama seperti kita wudu. Baik, saya lanjutkan dulu bagaimana rukun tayamum supaya pertanyaan ini terjawab lebih lanjut. Rukun tayamum. Saya anggap ini cukup ya. Kita masuk rukun tayamum. Ini Pak, kondisi ini jarang terjadi. Tapi kalau sempat suatu saat kita mengalami, nggak bingung. Kan jarang tayamum sekarang kan? Jangan-jangan kita nggak pernah tayamum seumur hidup. Karena saking mudahnya air sekarang. Jangan-jangan nggak pernah, tapi ini perlu. Kalau ketika kita mungkin perjalanan atau berada di negeri orang. Rukun tayamum. Agar sah tayamum kita, pertama, mesti kita niat. Saat kita mengusapkan debu ke wajah, mesti kita niat untuk tayamum. Niatnya tak raf'al hadas, karena tayamum tak mengangkat hadas. Apa niatnya? Untuk boleh sholat. Makanya ulama mengajarkan kita niat tayamum itu nawaitut tayammuma listibahatis shalah. Tayammum listibahati as-shalah. Supaya kita ini boleh boleh sholat dengan tanah. Itu. Nawaitu at-tayammuma li istibahati as-shalah. Nah, itu. Itu niatnya. Nawaitu tayammum li istibahati as-shalah. Saya niat tayamum agar boleh sholat. Karena tayamum enggak mengangkat hadas. Maka niatnya tidak raf'al hadas. Hadas kita tetap ada, tapi boleh sholat dengan hadas tadi karena kita tayamum. Sehingga niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahati as-shalah. Karena waktu isya sudah masuk, kita azan. Setelah azan kita lanjut insyaallah. Lanjut tentang niat. Niat ini sama dengan kita niat wudu. Caranya bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu. Dan sunnah melafazkan niat seperti wudu, nawaitul wudu'a. Tapi tempat niat sesungguhnya di hati. Sehingga ketika kita usap wajah dengan tanah, kita berniat di hati kita. Yang kedua, mengusap wajah. Mengusap wajah dengan debu. Sehingga kita ambil tanah, lalu kita tipiskan. Tidak terlalu banyak di tangan kita. Usap wajah. Mana yang diusap di wajah itu bagian permukaan yang nampak saja. Bagian permukaan yang luar saja. Sehingga tidak perlu diusahakan masuk dalam bagian lubang hidung, lubang lubang kumis. Enggak. Yang luar yang nampak. Yang mungkin oleh tangan kita mengusap. Kalau air sangat mungkin masuk ke lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, di bawah ini sangat mungkin. Tapi debu enggak mungkin begitu. Usapkan yang nampak, yang bisa terusap dari permukaan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Karena dia debu, kita ambil dari tanah.
sehingga dia bisa diusapkan, jangan sampai yang ini digini-ginikan. Maka begini, setelah itu sunnahnya kanan didahulukan baru kiri. Maka tangan kanan ini bisa jadi supaya debu ini tak hilang, tak lepas karena sudah kita ambil, tak usap dari sini misalnya, atau dari sini dulu, usapkan sampai ke siku, dari siku kita balikkan lagi ke depan sehingga rata, sama seperti kita berwudu, rata dari ujung jari ke selingkaran siku kita, mungkin dari depan begini atau dari bagian belakang sini. Ini kan masih belum digunakan dan belum terhapus, belum tergesek, maka baru ini digunakan. Atau yang mudah di belakang, belakang dulu. Selesai tayamum. Cukup dua itu anggota tayamum, wajah dan kedua tangan kita. Yang keempat syaratnya, rukunnya berurutan atau bahasa kitabnya tertib. Maknanya saat tayamum mesti wajah dulu diusap baru tangan. Jangan terbalik. Soal kanan dulu baru kiri, kiri dulu baru kanan, itu sunnah. Tapi tangan kita mesti setelah mengusap wajah. Jadi itu tayamum itu. Cuma wajah dan tangan, enggak ada anggota tayamum yang lain. Maka kalau ada mayat yang ditayamumkan, itu adalah apa namanya? Pembungkus itu? Itu enggak tayamum itu. Atau dipercikan air sedikit, itu enggak tayamum itu. Tayamum itu cuma begitu caranya. Mau tayamum untuk orang hidup, tayamum untuk orang mati, caranya sama. Enggak ada anggota tayamum yang lain. Sehingga kalau ada nanti kata orang percikan air sedikit atau usap-usapnya sedikit bagian pelampungnya, enggak tayamum itu. Paham? Tayamum cuma itu caranya. Wajah dan tangan. Untuk orang hidup, untuk orang mati sama. Paham ya? Maka kalau ada yang melakukan selain itu tayamum jadi-jadian. Bukan tayamum yang diatur syariat. Ini bab tayamum. Ini cara tayamum yang diatur oleh syariat. Enggak ada lebih dari itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah dari tayamum ini adalah sunnah yang pada umumnya ketika wudu. Apa sunnah wudu? Di antara sunnah wudu baca bismillah sebelum dimulai. Nah, jadi sunnah tayamum, sunnah wudu. Contoh, baca bismillah, mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Tidak bicara ketika bertayamum, sama dengan wudu, tak bicara ketika wudu. Menghadap kiblat, sunnah. Dalam wudu sunnah, dalam tayamum juga berlaku sunnah tersebut. Yang kedua, sunnahnya adalah sebaiknya jari-jari kita direnggangkan saat mengambil debu. Jari direnggangkan supaya debu lengket dan tak terlalu banyak debu yang lengket di tangan kita. Yang ketiga, sebaiknya enggak usah lebih dari 2 kali ngambil debu, satu untuk wajah, satu untuk tangan. Sehingga enggak sunnah 3 kali diusap wajah. Nanti berlumuran pula macam tikus keluar dari tepung, jangan. Cukup sekali saja. Jadi sunnahnya cukup 2 kali mengambil debu. Nah itu. Jangan berkali-kali pula sehingga wajah kita banyak pula kena debu, tangan kita banyak kena debu. Enggak. Apalagi sampai infeksi pula seperti tadi. Atau badan kita berlumur debu, orang ragu. Ini orang sehat atau tidak gitu. Yang keempat, menipiskan. Tadi yang saya contohkan, menipiskan atau mengurangi sehingga tak terlalu tebal debu yang kita usapkan ke wajah dan tangan. Itu sunnahnya. Maka bukan sunnah debu itu tebal-tebal, apalagi berlumur, enggak begitu. Justru sebaliknya. Jadi inilah syariat punya rahmat kepada kita. Saat kita bertayamum diberikan kemudahan. Tak perlu banyak tanah.
Tak perlu susah mencari tanah. Sikit pun tanahnya sudah sah, dan saat digunakan tak banyak yang kita usapkan ke wajah kita. Jadi saya kira cukup ini untuk tayamum. Dalam pekan akan datang insyaallah akan kita bahas lebih lanjut. Karena jam belum berbunyi, ada berapa hukum turunan tayamum ini? Nanggung waktunya. Beberapa ketentuan hukum. Satu, tayamum ini sah untuk satu kali solat fardu, tapi sah untuk beberapa kali solat sunnah. Maknanya kalau sehari itu kita solatnya mesti 5 kali, maka mesti 5 kali tayamum. Enggak boleh, kan maghrib isya waktu dekat nih. Tadi waktu maghrib kita tayamum, kita enggak batal. Waktu isya batal tak batal mesti tayamum. Tapi kalau wudu, kita boleh wudu maghrib dipakai untuk isya. Bahkan nanti sampai subuh enggak batal, wudu maghrib masih bisa untuk subuh. Tapi tayamum 1 kali salat fardu. Mesti ulang lagi tayamum batal atau tidak. Tapi kalau salat sunnah boleh berkali-kali. Contoh kayak Ramadan kan kita ada tarawih, ada witir, nanti mungkin tahajud, mungkin tahiyatul masjid, mungkin qabliyah, mungkin ba'diyah. Banyak sekali kita masuk masjid salat sunnah berkali-kali dengan satu tayamum tak masalah. Tapi fardu hanya 1 kali tayamum, enggak ada lebih dari itu. Hukum yang kedua, tayamum ini juga menjadi pengganti mandi, tak hanya pengganti wudu. Jangan dikira tayamum hanya ganti wudu, enggak. Mandi pun bisa ganti tayamum. Saat kita tak bisa menggunakan air, seperti contoh tadi badan kita keseluruhan enggak bisa menggunakan air, atau enggak bisa mendapatkan air sementara kita mesti mandi. Mungkin sebab mandi karena mimpi, karena junub, atau karena sebab yang lain, bisa digantikan oleh tayamum. Karena selama ini sering masyarakat kita hanya wudu yang digantikan dengan tayamum. Tak, mandi pun ganti dengan tayamum. Kisahnya yang sudah kita sampaikan dalam pekan yang lalu, bahwa ada sahabat Nabi yang dia luka, dia mimpi, dia mesti mandi, sahabat memfatwakan mesti menggunakan air, akhirnya dia mati setelah menggunakan air. Maka tayamum itu adalah juga untuk orang yang harus mandi tapi tak ada air atau tak bisa menggunakan air. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hukum turunan. Kemudian menegaskan harus sudah mencari air baru dihukumi tidak ada air. Jangan dikira-kira, jangan diasumsi. Dah dicari betulan, informasi valid nggak ada air, baru dihukumi nggak ada air. Seperti tadi bertanya ke orang, atau orang ngasih tahu, atau hari ini kan seperti udara kita bersih atau tidak, kan ada informasi itu. Muncul pemerintah yang memberikan informasi seperti itu bisa menjadi dalil kita bahwa air tidak ada. Kalau bisa jadi nanti pemerintah umumkan, karena sekian halaman tak hujan, sungai ngering segala macam, kita tak ada air di kampung kita ini. Itu bisa jadi informasi. Jadi mesti mencari air, jangan sampai tak mencari air kita langsung tayamum. Kemudian saya kira ini cukup beberapa hukum tambahan tentang tayamum. Insyaallah dalam pekan akan datang kita bahas beberapa hukum turunan lain dari tayamum dan bagaimana mengusap wajah atau mengusap anggota yang luka saat kita mesti wudhu tapi tak bisa kena air. Kayak kita pakai perban, pakai gip, atau enggak pakai perban, enggak pakai gip, enggak pakai pembalut, atau enggak pakai apa namanya kayak handiplas itu, enggak pakai itu, cuma dia plester, cuma dikasih air enggak bisa, sakit atau enggak boleh kasih air. Bagaimana cara wudunya? Insyaallah kita bahas dalam pekan akan datang. Ini penting karena kita mengalami kondisi ini, kadang luka, kadang kita kecelakaan dan segala macam. Insyaallah dalam pekan akan datang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.